Pada tahun 2020, Menko Polhukam Mahfud MD pernah membuat suatu pernyataan penting. 92% pilkada di negeri ini didanai oleh cukong. Di tahun yang sama, kajian KPK agak sedikit turun, 82% pilkada di negeri ini ada sponsornya. Dan kata Mahfud MD, timbal balik dari kepala daerah yang menang pilkada itu nanti adalah memberikan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang memudahkan para cukong itu untuk mengeksploitasi sumber daya. Inilah kebijakan koruptif. Dalam buku Confessions on Economic Man, inilah yang disebut dengan sistem korporatokrasi. Satu sistem yang muncul karena kerjasama antara korporasi dengan politisi. Para politisi membutuhkan dana besar untuk memenangi election, sementara korporasi membutuhkan peraturan yang memudahkan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya. Pertanyaannya, kalau di tingkat daerah saja terjadi demikian, apakah tidak terjadi di tingkat pusat? Dugaan kuat saya terjadi juga di tingkat pusat. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai oligarki. Segelintir orang inilah yang mengendalikan politik, ekonomi, dan hukum di negeri ini. Inilah yang kata Pak Busro Mukodas disebut radikalisme politik dan radikalisme ekonomi. Semua ini lahir dari paham sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Sekularisme di bidang politik melahirkan demokrasi, sekularisme di bidang ekonomi melahirkan kapitalisme. Dan semua ini adalah bentuk ekstremisme yang sebenarnya dan senyatanya ada di negeri ini. Oleh karena itu Pak Mahfud MD, ekstremisme ideologi itu bukan mereka-mereka yang menginginkan Islam diterapkan secara kafah, tapi ekstremisme ideologi itulah yang ada di negeri ini disebut sebagai sekularisme, kapitalisme, dan demokrasi.